rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi praktikum kita yang kedua. Nah, kali ini sifat praktikum kita cukup challenging ya. Kali ini kita akan membuat sebuah karakter. Karakternya cukup sederhana saja kita buat, stickman saja dulu ya. Tapi dari statement ini mudah-mudahan rekan-rekan nanti bisa mengeksplorasi dengan karakter yang berbeda dari karakter di praktikum kita. Ya, harapan saya ketika selesai dari mata kuliah ini nanti teman-teman bisa membuat karakter yang sifatnya lebih dinamis gitu ya. Ketika di staging dan ketika dianimasikan, animasi itu nanti akan terlihat lebih menarik. Khusus desain karakternya ya, konteksnya. Nah, kita akan membuat seperti tampilan yang ada di layar. Ya, jadi stickman-nya kita buat berjalan ya. Nah, tapi yang paling menjadi isu utama pada praktikum kali ini adalah membuat orang berjalan itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ya, mungkin kan bayangan kita ya buat frame satunya berdiri tegak gitu ya. Kemudian frame kedua sedikit melangkah, frame selanjutnya melangkah lebih jauh, dan seterusnya sampai dengan dia kembali ke posisi semula. Nah, secara teori memang seperti itu. Nah, tapi pada prinsipnya dalam membuat sebuah gerakan berjalan, nah itu harus ada metode atau pendekatan yang harus kita implementasikan. Nah, metode ini merupakan ciptaan dari Disney ya. Nah, ini saya coba share ke rekan-rekan semua. Nah, ini dibuat oleh Richard Williams. Ya, jadi Richard Williams ini adalah seorang animator dari Disney yang sampai dengan hari ini pun teori-teori animasinya masih banyak digunakan di industri ya dan juga di dunia pendidikan. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini dalam membuat sebuah gerakan atau motion orang berjalan itu harus mengimplementasikan prinsip yang namanya walk cycle ya. Walk cycle. Oke, walk cycle. Nah, apa saja yang diterapkan dalam gerakan walk cycle ini? Nah, teman-teman harus lihat dulu. Pertama yang harus dipastikan kita bekerja di berapa frame dulu nih ya. Nah, standarnya adalah kita menggunakan 24 fps nih kalau di project saya buat 24 fps. Tapi di sini ada 25 fps ya. Sama saja ya, nanti tinggal disesuaikan saja jumlah fps-nya. Nah, kemudian nah ini nih ya yang perlu menjadi perhatian bagi kita dalam membuat sebuah gerakan berjalan ternyata tidak semudah itu ya. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi ketika membuat gerakan berjalan. Jadi ada yang namanya contact ya, bagian contact, kemudian down, kemudian pass pause, kemudian up, kemudian balik ke contact dan seterusnya ya. Jadi sebetulnya hanya ada 1 2 3 4 5 gerakan utama saja. Ya, yang selebihnya itu kan hanya copy paste saja. Jadi mulai dari contact sampai dengan ke contact lagi. Nah, yang gerakan yang mesti dibuat itu adalah yang mana? Nah, gerakan yang mesti dibuat itu sebenarnya adalah 4 saja. Ya. Karena yang contact ini sampai dengan yang lainnya seterusnya ini kan hanya copy paste saja. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kita akan coba terapkan ya bagaimana cara membuat hal ini, tapi saya akan jelaskan secara terperinci dulu maksud dari masing-masing gerakan ini seperti apa. Nah, ini juga rekomendasi ya dari metode walk cycle.
yang dikeluarkan oleh Richard Williams. Jadi ketika selesai satu gerakan menuju ke gerakan selanjutnya dari contact ke down itu harus berselisih 3 frame. Ya, selisihnya 3 frame. Nah, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13, 13 ke 16, 16 ke 19 dan seterusnya. Kenapa 3 frame ya? Karena 3 frame ini yang bisa membuat mata manusia itu sedikit terkecoh gitu ya. Dalam artian gerakannya itu lumayan halus ya, khusus 3 frame. Jadi kita ikuti saja metode yang sudah familiar digunakan ya. Nanti kita akan implementasikan sesuai dengan gerakan yang kita buat. Oke, saya sudah buat ini ya. Saya sudah buat projectnya. Jadi nanti langsung saya akan aplikasikan saja. Jadi gerakannya seperti ini yang saya buat. Nah, masing-masing ada contact, down, passing, up, dan juga contact. Nah, apa sih yang dilakukan ketika gerakan contact itu? Nah, jadi gerakan contact itu adalah posisi di mana tubuh manusia atau tubuh karakter itu seimbang. Ya. Jadi berat badannya seimbang. Jadi kakinya juga masih seimbang, ya. Kedua telapak kakinya itu pasti menapak di jalan, ya. On the ground gitu ya, menapak di jalan atau di objek apapun itu. Ya, tapi tubuhnya seimbang. Tangannya itu kira-kira sama ya, antara tangan kiri dan kanan, walaupun yang kanan sedikit ke depan gitu, yang belakang juga sama ya, posisinya kan ini hampir sama ya. Jadi gerakan seperti ini atau posisi seperti ini menyebabkan tubuh itu menjadi seimbang. Nah, kalau kita lihat tadi punya Richard Williams ini kan nggak ada tangannya nih, tapi kalau ada tangannya ya dia sama ya. Nah, sangat direkomendasikan ketika membuat animasi atau motion berjalan seperti ini, nanti harus ada garis bantu gitu ya. Supaya apa? Supaya ketahuan mana gerakannya ketika contact, mana yang down. Berarti down dia harus lebih turun dari garis gitu ya. Selisih beberapa dikasih jarak gitu antara batas atas dari garis ini. Kemudian kalau passing dia masih akan sama ya, tapi kalau up dia sudah melewati garisnya atau batas garis atasnya ya, lewat beberapa senti gitu. Kemudian kontak dia akan kembali ke gerakan semula. Nah, apa yang dilakukan ketika gerakan down? Nah, jadi berat badannya akan terfokus ke depan ya, karena kakinya sudah agak menekuk. Jadi kaki bagian depan ini akan menopang berat badan sehingga posisinya itu menjadi down atau menjadi lebih turun. Nah, kemudian lanjut ke gerakan passing. Ya, jadi bagian tangan itu telah berpindah ya, yang semula dari ini gitu kan. Ini yang semula di depan ya, pada yang ini sudah jadi ke belakang. Ya, kalau ini kan masih setengah nih ya, kalau ini udah kelihatan banget ke depannya. Nah, kemudian bagian up itu ke atas. Nah, ini kaki dan tangannya juga menyesuaikan dengan gerakan sebelumnya. Ya, sedikit diperbesar dan diperkecil. Kalau yang ini yang belakangnya masih menekuk seperti ini, kakinya kalau ini sudah on position gitu ya, agak on position. Yang ini juga sama, hampir melangkah ke depan. Nah, ketika gerakan kontak, kembalikan saja ke gerakan yang di sini. Mirip gitu ya. Walaupun sebenarnya ini sudah berpindah, yang ke depan itu adalah kaki kirinya. Kalau yang ini tadi yang ke depan adalah misalnya kaki kanannya. Terserah ya, mau ini kiri duluan atau kanan duluan, menyesuaikan dengan karakter kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana prinsip pergerakan dari metode walk cycle ya menurut Richard Williams. Nah, ini kalau kita animasikan agak sulit juga ya kalau seperti ini.
Saya ini kan dulu, hilangkan dulu. Ini di mana tadi ya? Ini hilangkan semua. Ups. Oke. Nah, sekarang kita punya beberapa animasi yang sudah saya buat. Ini saya buatnya satu-satu ya. Jadi berbeda masing-masingnya antara contact, down, passing, up, dan juga contact. Nah, saya rasa saya tidak perlu secara detail men-sharing kepada Anda semua bagaimana membuat desain karakter ini ya. Kan ini cukup gampang ya. Nah, saya pakai onion skin dulu. Nah, ini kan cukup gampang kalau mau buat karakter seperti ini. Anda hanya menggunakan shape-shape yang tersedia saja ya. Jadi untuk membuat kepalanya Anda tinggal menggunakan apa nih namanya, oval tool. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ops, kecilan. Oke, kira-kira segitu. Nah, kemudian untuk membuat objek yang lainnya, Anda cukup menggunakan pencil tool atau menggunakan brush ya, atau menggunakan paintbrush tool, terserah. Nah, di sini saya menggunakan, contohnya saya menggunakan pencil tool. Nah, ini kalau kurang tebal garisnya, di sebelah sini ada stroke ya, stroke-nya semula berapa, itu bisa dipertebal saja, misalnya 20. Nah, jadi tinggal Anda buat aja. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini misalnya ya sesuai dengan keinginan Anda saja gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ya, nanti silakan dibuat sendiri dan dipraktikkan secara mandiri menggunakan laptop Anda. Oke, nah selanjutnya kita akan gerakkan animasi yang sudah kita buat tadi. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, sekarang gimana kita menganimasikan ini? Ya, kalau kita tekan Ctrl Enter ya jadinya nggak oke gitu ya. Ops, ini gabung sama scene-scene lainnya. Kalau kita Enter project-nya gitu, nah kan lucu gitu ya. Hanya bergerak di satu sisi saja, ya. Jadi nggak ada keberlanjutan gerakannya ya. Sampai dengan frame ke berapa ini? Frame ke 13 itu udah berhenti dan pindah ke project selanjutnya karena saya ada beberapa scene di sini. Nah, untuk membuat projectnya kita coba ini deh, sorry, kita coba dulu pakai test scene. Nah, ya cuma gini doang kan. Jadi kita nggak tahu tuh sebenarnya gerakan yang berulangnya seperti apa. Ya, bagaimana gerakan contactnya, downnya, passingnya, upnya itu nggak kelihatan karena terlalu cepat gitu kan. Nah, saya punya cara lain ya. Jadi kita akan menggunakan satu frame saja sehingga dia bisa menghasilkan sebuah gambar yang dinamis nanti. Caranya adalah pertama saya mau buat sebuah scene baru dulu. Ya, ini scene awal. Nah, kemudian pada scene yang awal tadi, frame yang pertama bagian contact, ini saya akan kopikan dulu. Ctrl C, scene yang baru kita buat tadi scene 4, kemudian saya pastekan. Oke, kira-kira di sini ya, kira-kira tengahnya di sini nih. Kita coba tengahin aja. Align to stage. Oke. Nah, setelah itu, karakter ini akan saya ubah tipenya. Yang semula tipenya adalah shape atau bentuk standar, akan saya ubah menjadi movie clip. Caranya adalah klik kanan pada karakter tersebut, convert to symbol, kemudian ubah ke movie clip. Nah, jadi di dalam movie clip ini nanti itu bisa mengandung atau terkandung objek-objek lainnya. Bisa objeknya berbentuk button, grafik, ataupun shape, ataupun teks, atau objek-objek yang lainnya. Ya. Di dalam movie clip ada movie clip itu juga bisa. Nah,
Jadi movie clip itu sifatnya rich gitu ya, rich file, jadi cukup kaya. Oke, saya klik OK, nah nanti akan berubah menjadi seperti ini bentuknya. Ya. Jadi ada frame birunya, ini udah menandakan bahwasanya kita berhasil mengubah objek ini menjadi movie clip. Nah, Anda tinggal double klik saja movie clip yang ini, klik-klik 2 kali. Nah, nanti dia akan berubah menjadi seperti ini. Ya, berubah menjadi bentuk dasar ya, shape dasar ini di properties ada shape. Ini berubah menjadi shape dasar seperti kondisi semula. Nah, untuk kembali ke movie clip, kembali ke awal ya. Ini cukup di back aja sekali. Nah, kayak gitu. Ya, di sininya tadi. Oke, selanjutnya tadi pada frame 4 ya, karena direkomendasikan untuk gerakan animasi walk cycle itu harus berselisih 3 frame. Maka saya klik kanan, kemudian insert blank keyframe. Kemudian saya akan pastekan gerakan yang kedua ya pada scene 1. Apa itu? Down. Oke, saya copy, Ctrl C, scene 4, kemudian saya pastekan di sini. Nah, ketika kita mempaste itu jangan lupa kita aktifkan yang namanya onion skin. Ya, onion skin itu supaya project sebelumnya itu tetap kelihatan walaupun hanya terlihat transparan. Nah, kira-kira kayak gini posisinya. Ya. Ini saya perbesar. Ini saya geser ya. Pada bagian frame ini saya geser objeknya. Nah, ingat pada gerakan kedua itu down, artinya posisi kepalanya itu lebih turun. Kira-kira segini saya turunkan. Ya. Oke, lanjut ke 4 ditambah 3. Jadi 7, frame ke 7, 4, 5, 6, 7. Insert blank keyframe kembali. Kita balik ke scene 1. Kemudian selanjutnya adalah passing. Nah, kalau passing dia sama, ya, sama dengan contact. Kita kopikan, kemudian paste. Oke, kita harus samakan ya. Ini onion skin-nya bisa Anda geser-geser mau bekerja di beberapa frame. Ya, kita kerja dari frame 1 aja. Oke, dan objeknya ini tadi sama. Nah, seperti itu. Kemudian kita balik ke scene 1, yang up itu harus lewat dari garis ya, atau lewat dari gerakan kontak. Kemudian 7 ke 10, insert blank keyframe, paste. Ya, dia lewat di gerakan-gerakan lainnya. Satu, ya. Kemudian terakhir kita kembalikan ke kontaknya. Sepuluh ditambah 3. Oke, 13. Frame ke 13. Ya, dia akan kembali menyesuaikan. Oke, ini kalau kita jalankan, kita keluar dari kedalaman movie clipnya, ya. Kita coba tes dengan menggunakan control test scene. Ya, jadinya akan seperti ini. Ya, jadi kelihatan gitu ya, mana gerakan yang kontaknya, kemudian gerakan ketika dia down, up, kemudian passing, kemudian dia kembali ke kontak lagi. Ya, ini cukup simpel. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada gerakan berjalan gitu ya, misalnya ini kan jalan nih. Nah, jadi kan Anda cukup menganimasikan movie clipnya saja. Dari sini misalnya kita buat jalan gitu ya. Nah, di sini ada jalan. Oh, sorry, kita buat
baru aja. Jalan, kita beri warna, misalnya warna ini. Ini dibalik. Nah, jadi kan dia seperti berjalan ya. Misalnya ini kita buat selama 2 detik aja dulu. Insert frame. Ya, yang backgroundnya ini kita buat selama 2 detik. Kemudian animasinya juga insert keyframe. Nah, jadi pas detik kedua dia kemana nih? Jadi kita jalankan ke sini misalnya. Kemudian pilih yang create classic twin. Kita coba jalankan. Nah, itu ya. Oke, jadi gitu rekan-rekan, bagaimana cara membuat sebuah karakter ya, desain karakter yang cukup sederhana. Nah, pada materi hari ini kita fokus bagaimana membuat karakter itu berjalan ya. Nah, untuk gerakan-gerakan yang lain silakan rekan-rekan explore ya, bagaimana gerakan-gerakan animasi itu bisa nanti terlihat lebih realistis, lebih logis gitu ya. Nah, dengan menggunakan metode-metode yang ada. Nah, saran saya silakan Anda banyak explore terkait dengan buku yang dikeluarkan oleh Richard Williams. Di sana banyak sekali tips-tips, tidak hanya cara karakter itu berjalan ya. Jadi misalnya bagaimana karakter itu senyum, bagaimana karakter itu misalnya menoleh, menendang, memukul, itu semuanya ada teorinya. Ya. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan dulu ya. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 3 dan 4 sampai dengan 5 kita akan coba mengimplementasikan bagaimana 12 prinsip animasi itu diimplementasikan atau digerakkan menggunakan aplikasi. Dalam hal ini kita gunakan aplikasi Adobe Animate CC. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.